Halo semua, perkenalkan saya Askia Khorotunisa dari absen 06 yang akan membawakan cerita pendek yang berjudul Hanya Sebatas Saksi Cinta. Selamat mendengarkan. Di suatu pagi hari yang cerah, langit yang biru, kicauan burung di pagi hari dan angin yang berhembus. Aku dan Kania sedang berjalan berdua berangkat menuju ke sekolah. Aku dan Kania masih seorang pelajar yang duduk di bangku kelas 1 SMK. Kita berdua sudah berteman dari kecil sejak masih menggunakan seragam merah putih. Dan Nia masuk duluan ya. Dadah. Ucap Kania sambil memberi senyumannya yang semanis gula. Lalu Kania pun masuk ke kelasnya dan menyapa teman-teman kelasnya. Iya, dadah, jawabku. Entah terdengar olehnya atau tidak. Aku dan Kania memang tidak berada di kelas yang sama. Kami berada di kelas yang berbeda sebab kami mengambil jurusan yang berbeda. Aku mengambil jurusan teknik yang memang biasanya mayoritas jurusan ini adalah laki-laki dan Kania mengambil jurusan multimedia. Menurutku, Kania memang cocok mengambil jurusan itu karena ia memang suka mendesain sesuatu dan juga mengedit foto ataupun video. Selain dari itu, Kania juga merupakan seseorang yang mudah bergaul, ceria, ramah, murah hati, dan juga cantik. Sebenarnya, aku memang sudah sejak lama memiliki perasaan lebih kepada Kania. Tapi, aku lebih memilih untuk diam saja memendam perasaanku. Aku merasa bersahabat dengannya saja sudah cukup membuatku senang. Lagi pula, memiliki perasaan kepada seseorang itu bukanlah hal yang aneh, kan? Hari ini merupakan hari libur sekolah. Kebetulan, aku dan Kania sudah memiliki kegiatan bersama. Rencananya, kami akan bermain bersama, tapi tidak berdua saja ya. Aku dan Kania akan bermain bersama dengan teman-teman SMP. Tapi bermainnya nanti sekitar jam 1 siang. Nah, sekarang baru menunjukkan pukul 10 siang dan Kania sudah berada di rumahku. Aku dan Kania bermain berdua terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang lain datang. Sambil menunggu teman-teman datang, aku mengajak Kania untuk bermain game online, yaitu game Mobile Legends. Walaupun Kania itu perempuan, dia juga bisa bermain Mobile Legends. Ya, sebenarnya aku sih yang mengajak dia bermain Mobile Legends agar aku bisa sekalian menunjukkan kemampuan bermainku yang baik. Nah, aku menggunakan Hero Link dan Kania menggunakan Hero Angela karena Hero itu karakternya lucu dan berwarna merah muda, sehingga Kania memilih menggunakan hero tersebut. Aku sangat berusaha dengan baik untuk bisa menjaga timku, tapi ya memang lebih banyak menjaga Kanianya sih. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Dan teman-temanku mulai berdatangan. Dan bukannya besok tuh ada event gitu ya di sekolah? Besok tuh pakai baju apa sih? Tanya Kania. Oh, besok kita disuruh pakai baju olahraga ya. Karena besok bakal ada kegiatan senam dulu sebelum event, jelasku. Aku mau request lagu Cikini ke gondang dia, hahaha, jawab Kania sambil tertawa. Aku pun menjawab, jamet banget. Biarin, biar rame dan, emangnya gak boleh? Jelek kamu mah, canda Kania.
Iya deh, gimana kamu aja, yang cantik mah bebas. Jawabku pada Kania. Emang, hahaha. Perasaannya aku tuh gak jelek-jelek banget. Tapi kenapa gak punya pacar ya? Kata Kania. Aku pun menjawab, pacaran sama aku aja nih ya. Dengan nada yang bercanda. Ih, takut ada buaya. Jawab Kania sambil berlari kecil menjauh. Seandainya Kania itu tahu kalau omonganku tadi bukan hanya seukur bercandaan saja. Hari pun berganti. Sekarang aku dan Kania sudah sampai di sekolah menggunakan baju olahraga yang berwarna biru langit dan putih. Kami dikumpulkan di lapang terlebih dahulu untuk melakukan pembiasaan pagi, yaitu apel dan dilanjutkan dengan senam. Kebetulan kelasku berbaris di samping barisan kelas Kania. Tidak lama kemudian, saat senam mau dimulai, aku memerhatikan Kania yang fokus melihat pada satu titik, yaitu ke barisan anak laki-laki kelas 11 yang berada di ujung. Lalu Kania berbalik ke arahku dan berkata, "Ih Dan, lihat deh kakak kelas yang itu," sambil menunjuk ke arah ujung tadi. "Mana?" jawabku sambil melihat ke arah yang ditunjuk Kania. "Yang itu loh yang di ujung, kelihatan nggak? Lucu ih, anak jurusan mana ya itu kira-kira? Ganteng deh," ucap Kania sambil melihat ke arah kakak kelas yang ada di ujung dengan nada yang gembira. Aku pun ikut memperhatikan laki-laki yang dimaksud Kania, tapi aku lebih memilih diam tidak melayani perkataan Kania karena tiba-tiba rasanya aku malas untuk membahasnya dan seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati. Ya mungkin aku cemburu? Senam pun selesai, lalu disambung dengan acara sekolah. Aku dan Kania mencari tempat duduk. Kania melihat ke sana kemari, lalu tidak sengaja matanya menangkap sosok kakak kelas yang ia sukai sedang duduk menunggu acara dimulai. Kini, aku dan Kania duduk di belakang kakak kelas tersebut. Awalnya aku pikir tidak akan apa-apa, tapi aku merasa kesal karena Kania yang diam-diam memotret kakak kelas tersebut dari belakang. Sak, woi, kakak ngantin gak? Teriak anak laki-laki yang baru saja datang. Sepertinya itu teman kakak kelas tersebut. Kakak kelas yang Kania sukai pun menjawab, Ayo, santai dong. Lalu kakak kelas tersebut pun berdiri dan berjalan menghampiri temannya tadi. Lalu mereka pun berjalan ke arah kantin. Dan, denger gak? Namanya Sakala, lucu banget lah, ucap Kania dengan girang. Kayak nama terompet malaikat Israfil, jawabku bercanda, lalu Kania pun berbalik menghadapku dengan tatapan yang tajam. Ih, apa sih? Jawab Kania kesal. Lalu kami berdua duduk menikmati rangkaian kegiatan acara sekolah. Hari Senin pun tiba. Seperti biasa sebagai seorang siswa, kami melakukan upacara bendera terlebih dahulu. Setelah upacara usai, kami melakukan kumpul ekstrakurikuler terlebih dahulu. Ekstrakurikuler yang aku dan Kania ikuti berbeda, tapi tempat kumpulnya bersebelahan, sehingga kami berjalan bersama menuju titik kumpul. Saat sudah kumpul pada ekstrakurikuler masing-masing, mataku pun tidak sengaja menangkap sesosok yang tidak asing. Ya, ia adalah kakak kelas yang disukai oleh Kania, yang ternyata berada di eskul yang sama dengan Kania.
Saat aku memperhatikan ekstrakurikuler di sampingku, aku melihat Sakala yang menatap Kania selama beberapa saat. Lalu ia pun tersenyum ke arah Kania. Perasaanku campur aduk antara kesal, marah, sedih, gelisah, dan perasaan lainnya yang tidak aku mengerti. Tapi aku mencoba untuk tetap tenang dan pura-pura tidak memikirkan kejadian yang baru saja aku lihat. Hari pun berganti. Sekarang sudah hari Selasa. Aku dan Kania berangkat ke sekolah bersama. Kami berdua saling berbagi cerita saat perjalanan menuju ke sekolah. Tak terasa kami pun tiba di sekolah. Lalu kami berdua pun berjalan ke arah kelas. Namun saat ingin berbelok, kami tidak sengaja bertemu dengan kakak kelas incaran Kania. Kakak kelas tersebut berjalan sendirian sambil membawa sejumlah kertas di tangannya. "Pagi teh," sapanya sambil tersenyum. Lalu dijawab oleh Kania malu-malu. "Pagi Kang." Lalu kami berdua pun lanjut berjalan ke arah kelas. Tapi Kania terlihat sangat bahagia dan terus membahas kejadian yang baru saja terjadi. Tapi kenapa sih si Sakala-Sakala itu hanya menyapa Kania saja? Memangnya aku yang sebesar ini tidak terlihat di matanya? Masih pagi tapi perasaanku sudah tidak baik saja ya Tuhan. Waktu istirahat pun tiba. Aku dan Kania pun istirahat bersama. Saat sedang istirahat bersama, Sakala pun lewat sambil terus memperhatikan Kania. Tapi hanya memperhatikannya saja, tidak menyapa seperti pagi tadi. Begitu terus sampai beberapa hari ke depan. Sakala hanya berani memperhatikan saja. Tapi aku bingung, kenapa kami jadi sering sekali bertemu dengan Sakala? Kenapa ia jadi selalu ada di mana-mana? Perasaan sebelum acara sekolah kemarin, aku tidak pernah melihatnya. Menyebalkan sekali. Berminggu-minggu ke depan, aku jadi sering sekali melihat Kania dan Sakala bersama di sekolah. Tapi, entah bagaimana hubungan antara keduanya, aku tidak tahu. Entah hanya sebatas adik kelas dan kakak kelas, entah hanya sebatas teman satu ekstrakurikuler, atau mungkin mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Aku tidak tahu. Kadang aku sering melihat Kania dan Sakala berduaan sedang duduk di kantin. Kadang aku juga melihat Sakala berada di depan kelas Kania ataupun sebaliknya. Dan kadang aku melihat mereka berduaan di lapang. Beberapa hari kemarin juga Kania sangat aktif di media sosial. Ia jadi sering memposting dirinya atau lagu-lagu kasmaran. Aku lihat juga Kania memang selalu bahagia saat bersama dengan Sakala. Ya tidak aneh sih, Sakala memang tampan, seorang pemimpin, pintar, dia juga cukup maskulin, walau sedikit cuek. Tapi aku sedih. Bukan hanya karena kenyataan Kania yang ternyata menyukai orang lain, tapi karena aku dan Kania jadi jarang bermain bersama lagi, jarang istirahat bersama lagi, jarang berangkat dan pulang bersama denganku lagi, karena Kania menjadi sangat sibuk sehingga sulit untuk ditemui. Waktu pulang sekolah pun tiba. Saat aku menuju untuk keluar gerbang, aku bertemu dengan Kania. Aku pun menghampirinya dan berkata, "Sombong ya sekarang, udah kayak ngajak main artis," ucapku. "Ya maaf, aku kan sibuk nugas, eskul, sama sibuk bareng Ayang."
Jawab Kania diakhiri dengan senyuman tipis. Tunggu, Ayang, apa maksudnya itu? Apa Kania sudah berpacaran dengan Sakala? Karena penasaran, aku pun bertanya pada Kania. Emang udah pacaran gitu? Tanyaku. Kania pun menjawab, udah dong, gila sih, aku seneng banget dan ternyata Kak Sakala tuh juga suka balik sama aku. Gak tahu lucu banget. Kak Sakala terlucu sedunia, titik. Ucap Kania antusias diakhiri dengan nada yang tinggi. Apaan? Kok secepat itu? Tapi ya selamat deh, ucapku. Kania pun menjawab, makasih Dani. Semudah itu. Andai saja yang semudah itu jalanku, mungkin sekarang Kania menjadi kekasihku, bukan kekasih Sakala-Sakala itu. Ya, sebenarnya aku juga sakit hati mengetahui informasi tersebut. Tapi, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak memiliki hak untuk melarang-larang Kania. Berminggu-minggu aku pikiran tentang Kania. Aku jadi malas untuk melakukan sesuatu. Ke sekolah pun aku malas karena pasti bertemu dengan Kania dan Sakala. Latihan ekstrakurikuler pun malas, mengerjakan tugas malas, dan makan pun malas. Padahal cacing dalam perutku sudah meronta-ronta meminta perutku untuk segera diisi. Berbulan-bulan pun berlalu. Aku pun mulai merasa diriku harus bangkit dan berhenti berlarut-larut dalam kesedihan. Aku pun mulai mencari-cari kesibukan agar dapat melupakan Kania. Aku mulai rajin dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di ekstrakurikuler. Aku pun mulai belajar bermain gitar. Aku juga mulai mendengarkan lagu-lagu yang berisikan semangat dan yang lain-lain, bukan lagu galau lagi. Lama-kelamaan, aku pun menjadi fokus kembali pada kehidupanku dan tidak memikirkan tentang Kania-Kania lagi. Aku juga tidak sedih ketika melihat Kania bersama Sakala. Akhirnya aku pun dapat move on dari Kania dan kesedihan-kesedihan yang kemarin aku alami. Aku sangat senang karena aku dapat menjalani hidupku kembali dengan normal. Sekian cerita pendek karangan saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan.